Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah salat Isya, dan insyaallah setelah ini nanti kita akan lanjutkan dengan salat tarawih. Malam ini insyaallah kita akan masuk, ya, ada yang mulai masuk ke malam 10, ada yang masuk di malam 9 para jemaah sekalian. Tidak terasa waktu terus berjalan. Kita sudah melewatkan di pekan-pekan pertama di bulan suci Ramadan ini para jemaah sekalian. Jujur saya tadi sebelum berangkat ke sini para jemaah sekalian, saya sedikit membaca dan membuka kitab saya, dan kemudian ini pendekatannya kepada tazkiyatun nufus para jemaah sekalian. Ketika kita ini para jemaah sekalian sudah hampir mau masuk di pekan kedua para jemaah sekalian, cepat atau lambat ini Ramadan akan pergi meninggalkan kita para jemaah sekalian. Saya terus terang jadi teringat apa yang disampaikan oleh dua ulama kita para jemaah sekalian, yaitu Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan juga Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan banyak di antara kaum muslimin para jemaah sekalian itu ketika sudah melewati di pekan-pekan pertama di bulan suci Ramadan, terlena dengan situasi dan kondisi, sampai kebanyakan di antara kaum muslimin para jemaah sekalian melupakan tentang tujuan dan keinginan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita para hambanya di bulan suci Ramadan. Apa itu para jemaah sekalian? Bahwasanya bulan suci Ramadan ini ternyata Allah Subhanahu wa taala ingin mentarbiyah kita para jemaah sekalian. Tarbiyah ini terus terang kalau dalam bahasa Indonesia artinya pendidikan para jemaah sekalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini para jemaah sekalian sejatinya ingin mentarbiyah kita dalam dua hal. Dan mudah-mudahan dua hal ini juga para jemaah sekalian yang mana kita ini ya masih dibilang masih bisa dikategorikan di pekan-pekan awal di bulan suci Ramadan, masih di sekitar 9 dan 10 hari pertama bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita tidak terlewatkan para jemaah sekalian. Apa tarbiyah Allah Subhanahu wa taala yang diinginkan kepada kita para jemaah sekalian di bulan suci Ramadan ini? Ternyata ada dua hal para jemaah sekalian. Pertama yaitu dalam bab evaluasi diri atau muhasabah diri para jemaah sekalian. Jujur para jemaah sekalian, ini sejalan dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau mengatakan kaum muslimin dimanapun dia berada yang merasa dirinya punya iman, ada iman dalam hatinya, itu pasti akan merasakan dua hal, dua keadaan para jamaah sekalian. Entah itu kemarin sebelum masuk di bulan suci Ramadan dan saat ini kita sudah berada di bulan suci Ramadan, pasti kalau orang tersebut yang kemudian dia merasakan ada iman dalam hatinya, pasti akan dihadapkan dengan dua perasaan ini. Yang pertama adalah al-khauf. Al-khauf ini kalau dalam bahasa tazkiyah namanya
rasa takut para jamaah sekalian. Saya yakin kalau kita ini punya iman, Bapak, Ibu, kemarin sebelum masuk Ramadan dan saat ini kita sudah berada di bulan suci Ramadan, pasti kita punya kekhawatiran, Pak. Ini 9 hari atau 8 hari sudah kita lalui. Ini kira-kira sampai enggak umur kita ini menyelesaikan Ramadan tahun ini para jamaah sekalian. Bahkan bisa enggak kita berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Wallahu alam, bisa jadi Allah berkenan mencintai kita, Pak, ya. Kemudian kita pulang dari sini, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, namanya ajal itu, Pak, di tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini berjalan di atas waktunya Allah Subhanahu wa taala. Berjalan di atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mau kita mundur sedikit saja, Pak, ya. Enggak usah yang terlalu jauh. Enggak usah tahun-tahun yang berlalu-lalu. Tahun kemarin saja, Pak. Atau mungkin tahun ini para jamaah sekalian. Coba sampean perhatikan kanan dan kiri sampean. Bukankah banyak saudara-saudara muslim kita, Bapak, Ibu, yang tahun kemarin masih membersamai kita sholat tarawih berjamaah seperti ini? Bukankah kemarin, di tahun yang kemarin, masih ada di kanan dan kiri kita sahabat, kerabat, relasi kita, saudara terdekat kita, keluarga kita, masih membersamai kita dalam tadarus Al-Qur'annya para jamaah sekalian. Tapi mohon maaf, tahun ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitulah kehidupan para jamaah sekalian. Kalau boleh saya pakai bahasa Din Serabi, ya, antum sabikun wa nahnu lahikun. Jadi mereka memang mendahului kita, Pak, ya. Tapi fa insyaallah suatu saat kita akan menyusul mereka para jamaah sekalian. Wallahu alam, memang kita ini akan bertemu nanti satu titik, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, bertemu satu titik namanya ajal para jamaah sekalian. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini al-khauf, Pak. Karena mohon maaf, kita, Pak, mungkin malam ini masih bisa merasakan nikmatnya sholat tarawih berjamaah, nikmatnya ibadah berpuasa, takjil bersama, tadarus Al-Qur'an. Tapi walau alam, esok dan hari-hari yang akan datang itu semua rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itu kalau bahasa dalam Al-Qur'an, ya memang seperti itulah Allah Subhanahu wa taala mensilih pergantikan kehidupan ini para jamaah sekalian. Kemudian yang kedua dikenal dengan istilah ar-roja para jamaah sekalian. Naam, memang di satu sisi kita punya rasa takut, di satu sisi kita punya rasa kekhawatiran para jamaah sekalian. Bisa enggak kemudian kita menyelesaikan Ramadan tahun ini? Mohon maaf, Ramadannya pasti selesai, Pak. Ramadannya pasti berakhir. Tapi kitanya ini para jamaah sekalian bisa jadi lebih cepat selesainya dibanding bulan suci Ramadan ini. Tetapi orang beriman di sisi yang lain para jamaah sekalian, ini juga tetap harus ada namanya ar-roja, pengharapan, ya. Berharap para jamaah sekalian. Tentu namanya kita berharap, Pak, ya, apalagi berharap tentang umur, yaitu hanya bisa kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sisi yang lain memang manusiawi, kita punya rasa takut, rasa khawatir, kita tidak bisa menyelesaikan Ramadan. Tapi orang beriman tetap harus ada optimisme para jamaah sekalian. Harus tetap ada pengharapan. Kita hanya bisa berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita sehingga kita bisa menyelesaikan Ramadan ini dengan berbagai amal kebaikan yang kita kerjakan, dan insya Allah keluar nanti dari Ramadan ini benar-benar menjadi hamba yang la'alakum tatakun. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Qayyim, dua perasaan ini kalau ada pada diri sampean, Pak, ya, diri kita ini, siapapun, Pak, siapapun di antara kita ini tandanya kita punya iman, Pak. Ini perasaan yang wajar. Mohon maaf, justru aneh, Pak, kalau sampean tidak punya dua perasaan ini. Masuk Ramadan, sudah berada di dalam bulan suci Ramadan, menganggap tidak ada yang spesial, Pak. Menganggap Ramadan ini hanya Ramadan tahunan belakang, ibadah tahunan belakang para jamaah sekalian. Makanya Allah Subhanahu wa taala betul-betul menginginkan tarbiyah ini kepada kita, Pak. Ada evaluasi. Saya ini, Pak, paling merasakan betul
2 hari lalu, bahkan 3 hari lalu Pak ya, saya kehilangan sahabat saya Pak. Saya juga kehilangan saudara saya para jamaah sekalian. Beliau mendahului kita para jamaah sekalian. Itulah ajal para jamaah sekalian. Enggak ada jaminan ceritanya orang masuk Ramadan terus kemudian dijamin oleh Allah sampai menyelesaikan Ramadan itu para jamaah sekalian. Nah hadirin, 2 perasaan ini kalau ada pada diri kita, ini tanda kita punya iman. Nah orang yang beriman itu kata Nabi, kalau boleh saya mengutip perkataan Rasulullah SAW, orang yang kemudian suka mengevaluasi seperti ini Pak ya, dia perhatikan betul tentang 2 perasaan seperti ini. Ini disebut oleh Nabi sebagai orang yang al-kayis Pak. Apa kayis itu Pak? Bahasa apa al-kayis itu? Kayis itu para jamaah sekalian dirincikan oleh Nabi. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu, mohon maaf bukan hanya sebatas akademisnya bagus Pak. Naam, memang Pak, kita hidup ini juga masalah pendidikan akademis juga harus bagus Pak ya. Tapi Nabi tidak ingin menekankan di situ para jemaah sekalian. Tapi yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam bab ini para jemaah sekalian, dalam kriteria ini, manakala dia fahami tentang 2 perasaan tadi Pak, 2 keadaan seperti itu, dan dia berkaca pada apa yang ada di lapangan para jemaah sekalian, dia evaluasi dirinya. Untuk apa para jemaah sekalian? Wa amila lima ba'dal maut. Seandainya Pak, detik hari ini juga, malam ini malam terakhir kita Ramadan Pak, malam terakhir kita sholat tarawih, wa amila lima ba'dal maut. Bekal apa yang akan kita bawa para jemaah sekalian? Mohon maaf Pak sekali lagi ya, saya mohon maaf pada sampean semua yang umurnya sudah mulai masuk kepala 6 bahkan kepala 7 Pak ya. Nabi sudah mengingatkan pada kita semua. A'maru umati kata Nabi. Ma baina sitina ila sab'in. Umur umat Nabi Muhammad itu, lek cari wong Surabaya enggak usah muluk-muluk. Baina sitina ila sab'in. Kalau enggak 60 70 tahun para jamaah sekalian. Wa aqalluhum may yajuzu dzalik. Kalau ada Pak yang lebih dari 70, itu sangat sedikit para jamaah sekalian. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo kita evaluasi diri kita ini para jamaah sekalian. Kita malam ini Pak ya masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Evaluasi diri kita. Banyak loh Pak saudara-saudara kita yang sudah tidak bisa merasakan nikmatnya sholat tarawih Pak. Banyak dari saudara-saudara kita yang sudah tidak bisa merasakan nikmatnya tadarus Al-Quran, menghatamkan Al-Quran para jamaah sekalian. Maka kita ini Pak yang masih bisa sehat, diberi sehat oleh Allah, lancar baca Al-Quran, lancar infak dan sodakonya, tingkatkan Pak kualitas kita para jamaah sekalian. Jadikan Ramadan ini mentarbiyah diri kita pribadi, momentum untuk takaru Pak, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama para jamaah sekalian, tarbiyah Allah. Allah menginginkan kita ada evaluasi Pak, ada muhasabah diri. Kemudian yang kedua para jamaah sekalian, tarbiyah Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini yang tidak kalah penting Pak, Allah menginginkan untuk kita belajar ikhlas Pak. Ikhlas. Satu perkataan yang mudah diucapkan, sulit dilakukan Pak. Ikhlas ini dalam agama kita, mohon maaf, ini bukan perkara yang remeh Pak. Makanya kalau sampean tahu salah satu ulama yang cukup masyhur Pak ya, namanya Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Beliau itu Pak menulis kitab Riyadhus Shalihin Pak. Sampean cari cetakan manapun Pak, itu kalau kita cari, kita buka bab Riyadhus Shalihin yang pertama kali Pak, itu beliau menulis tentang bab a'malu biniyat, tentang ikhlas Pak. Beliau menyindir kita sebetulnya Pak, seakan-akan tidak pantas rasanya Pak kita belajar bab-bab yang lain, bab muamalah yang lain Pak ya. Kalau sampean kemudian tidak lulus bab yang satu ini, bab tentang a'malu biniyat ini para jamaah sekalian. Dan ini memang Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita para jamaah sekalian, memang untuk selalu belajar ikhlas para jamaah sekalian. Dan saking pentingnya ikhlas ini para jamaah sekalian, keikhlasan pada diri seorang hamba itu para jamaah sekalian yang harus kita fahami,
menyangkut amal ibadah kita menjadi salah satu syarat diterimanya amal kebaikan kita para jamaah sekalian. Monggo yang sampai hafal hadisnya, termasuk yang kita saat ini berada di bulan suci Ramadan, sering diulang setiap tahunnya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man shoma ramadhana imanan wahtisaban. Siapa yang di bulan suci Ramadan ini menjalankan ibadah puasa, Pak ya, puasa Ramadan karena dua hal, Pak. Imanan. Apa artinya imanan ini, Pak? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua apa? Wahtisaban. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jika dua ini para jamaah sekalian sudah sampai penuhi, sudah antum penuhi, baru apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ghufir lahu ma taqaddamat min dzambi. Baru Pak, kita mendapatkan ampunan Allah terhadap dosa-dosa kita yang lalu para jamaah sekalian. Maknanya apa? Memang ikhlas ini Pak bukan sesuatu yang remeh dalam agama kita. Allah menekankan dalam Al-Qur'an, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Allah hanya meminta kita para jamaah sekalian untuk apa? Beribadah secara ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang juga tidak kalah penting para jamaah sekalian yang ingin kami sampaikan, seandainya kita sudah melewatkan dua hal ini para jamaah sekalian, sudah menterbiah diri kita dalam dua hal, muhasabah, kemudian belajar untuk ikhlas para jamaah sekalian, rasanya tidak pas Pak kalau kemudian kita tidak menjaga silaturahmi di antara kita. Allah Subhanahu wa taala menginginkan pada kita para jamaah sekalian, bukan hanya hablum minallah Pak, hubungan kita dengan Allah baik, tapi bagaimana kemudian hablum minanas kita juga baik para jamaah sekalian. Percuma antum Pak lulus bab evaluasi ini Pak ya, muhasabah diri. Betul-betul memerhatikan Pak Ramadan ini ada evaluasi untuk dirinya. Terus kemudian mengevaluasi diri lagi untuk ikhlas Pak. Hablum minallah baik sekali para jamaah sekalian, tapi ternyata Pak hubungan kita sesama saudara muslim kita Pak tidak baik para jamaah sekalian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Habitat a'maluhum. Gugur sia-sia Pak amal kita para jamaah sekalian. Percuma Pak kemudian hablum minallah baik tapi hablum minanas kita tidak baik. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo Ramadan ini benar-benar kita jadikan momentum untuk kita evaluasi para jamaah sekalian. Ingat Ramadannya pasti berakhir Pak ya, tapi kitanya walau alam kita tidak bisa tahu kapan kita akan mengakhiri Ramadan ini para jamaah sekalian. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi umur kita para jamaah sekalian, menambahkan kebaikan-kebaikan untuk diri kita, memberikan kesehatan sehingga kita mampu meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di atas iman dan Islam. Dan bismillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala suatu saat kalau kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.